warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Hari ini kami akan mengambil tema yaitu tentang kriteria pembeli beretikat baik dalam jual beli tanah. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pembeli beretikat baik harus dilindungi secara hukum. Itu adalah kaidah hukum, yang mana bahwa sebenarnya dalam jual beli atau dalam perjanjian asas itikat baik memang harus ada di situ, sehingga disinilah lebih lengkapnya terhadap orang yang melakukan itikat baik harus dilindungi undang-undang, karena ternyata dalam perkembangannya tidak semua orang melakukan suatu tindakan, melakukan suatu hubungan hukum khususnya perjanjian dalam hal ini jual beli tanah tidak dilakukan dengan itikat baik. Kaidah hukum tentang perlindungan terhadap pembeli etikat baik ini ditemui di dalam yang pertama yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 7 tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 7 tahun 2012 ini tentang rumusan kamar perdata, di sini memberikan suatu kaidah hukum yaitu bentuk perlindungan kepada pembeli beretikat baik, yaitu bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beretikat baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atau objek jual beli tanah. Jadi di sini penjualnya itu tidak punya berhak atas objek jual beli tanah tersebut. Jadi di sini pembeli tetap harus dilindungi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kriteria pembeli beretikat baik itu? Kalau tadi di SEMA sebelumnya telah memberikan bentuk perlindungannya, terus bagaimana kita melihat kriteria pembeli beretikat baik itu? Itu diatur di dalam SEMA nomor 4 tahun 2016. Dan ini berikutnya penjelasannya. Bahwa yang pertama, bahwa dalam kita lihat yaitu dengan dalam melakukan jual beli atau objek tanah itu dilakukan dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan undang-undangan. Jadi di sini pembeli beretikat baik itu dalam transaksi tanah itu melakukan jual beli dengan tata cara dan prosedur serta dokumen yang sah sebagai ditentukan oleh perundang-undangan. Nah, jadi kalau jual belinya ternyata tidak sesuai dengan tata cara yang sah atau prosedur yang sah, ini kita bisa melihat bahwa itu tidak itikat baik dari pembeli, itu di situ kita akan diragukan. Terus bagaimana bentuk dari prosedur jual beli atau transaksi yang sah sesuai dengan dokumen yang sah itu? Bentuknya yang pertama ada pembelian tanah melalui pelelangan umum. Nah, ini ya, kalau tanah itu dibeli melalui pelelangan umum, ada dokumen tanahnya, ada risalah lelangnya, itu jelas pembelinya beretikat baik. Yang kedua, pembelian tanah di hadapan pejabat pemeriksa tanah atau PPAT sesuai dengan ketentuan PP nomor 4 tahun 1997. Jadi transaksi tanahnya dilakukan di hadapan PPAT, baik penjual maupun pembeli datang ke PPAT dan di situ dilaksanakan transaksi tanahnya. Yang ketiga itu pembelian tanah terkait dengan tanah milik adat yang belum terdaftar dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat. Nah, jadi kalau tanah-tanah adat dilaksanakan menurut ketentuan adat. Nah, pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Nah, di sini juga jual belinya itu harus dilakukan dengan harga yang layak. Jadi bukan untuk semata-mata karena mengambil keuntungan dari seseorang, tetapi memang harganya sesuai dengan harga yang layak. Biasanya kalau saya sampaikan ketentuan tanah milik adat ini bisa ketentuan hukum adat bisa dilakukan dengan terang dan tunai. Biasanya di hadapan tanah diserahkan, uang dibayar dan dilakukan di hadapan biasanya masih betul-betul adat atau mungkin dilaksanakan di kepala desa. Selanjutnya, itikat baik di sini juga dilihat dalam adanya melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Jadi dilihat tanahnya, ada kehati-hatian dan diteliti terkait dengan objek tanahnya. Bentuknya bagaimana? Ini adalah bentuk kehati-hatian dengan meneliti objek tanah.
Yang pertama, bahwa penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya. Jadi diteliti benar nggak penjual ini adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas yang akan dijual. Apakah kebukti kepemilikannya, penjual atau pemiliknya, atau mendapat kuasa dari pemiliknya, atau bahwa ini dijual ada seluruh, kalau memang harta waris, apakah penjualnya seluruh ahli waris atau hanya sebagian. Nah, ini kita harus lihat, dan juga di situ disesuaikan dengan bukti kepemilikan tanahnya, mungkin bukti sertifikat atau tanah kire, ya, atau bukti akta jual beli, itu harus disesuaikan dengan buktinya. Selanjutnya yang kedua, bahwa tanah objek diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau tanah yang diberikan tidak dalam status jamin atau hak tanggungan. Jadi tanahnya ini tidak dalam status disita oleh pengadilan atau mungkin dalam suatu perkara pidana. Dan juga tanah ini tidak menjadi objek jaminan atau hak tanggungan, jadi dijaminkan di bank atau sebagai jaminan mungkin perjanjian dengan pihak lain. Nah, karena dengan adanya perjanjian itu, transaksi yang sebelakangan ini tentu akan tergantung dengan bagaimana proses jaminan yang atau hak tanggungan pada transaksi sebelumnya. Nah, gitu. Yang ketiga, tanah sertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan lihat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Jadi, ketika tanah tersebut bersertifikat, maka itu lebih baik dicek dulu ke Badan Pertanahan atau BPN, bagaimana terkait dengan tanah tersebut, statusnya bagaimana, apakah ada status hak jaminan atau hak tanggungan, atau sedang diblokir dari pemiliknya, atau memang sudah nggak ada masalah, jelas clear dan clean ya, jadi jelas tidak ada permasalahan hukum di sana, sehingga disitulah bentuk kehati-hatian terhadap objek, terhadap tanah yang hendak dibeli. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.